Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video ketiga sekaligus penutup dari sesi pembelajaran kita tentang manajemen risiko dalam SMK 3. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi risiko di lingkungan kerja. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan fokus pada tahap paling krusial dalam manajemen risiko, yaitu penerapan metode pengendalian risiko. Di sini kita akan mempelajari bagaimana pengendalian risiko itu dilakukan dan berbagai jenis pengendalian risiko yang bisa digunakan, mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi, hingga pada penggunaan alat pelindung diri. Kita juga akan melihat bagaimana prinsip hierarki pengendalian risiko digunakan untuk menentukan langkah efektif dalam mengurangi potensi bahaya. Dengan memahami penerapan metode pengendalian ini, diharapkan kita dapat mengembangkan strategi K3 yang tidak hanya sesuai dengan regulasi, tapi juga efektif dalam menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Setelah memahami proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, kini saatnya kita memasuki tahapan yang sangat penting dalam manajemen risiko, yaitu pengendalian risiko. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko yang telah dievaluasi sebelumnya, sehingga aktivitas kerja dapat berjalan dengan aman dan efisien. Sesuai dengan indikator pembelajaran ke-6 di akhir sesi ini, diharapkan AATT, Ibu Bapak semua mampu menerapkan metode pengendalian risiko secara efektif berdasarkan tingkat risiko yang telah dihitung ya sebelumnya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas berbagai strategi pengendalian mulai dari eliminasi bahaya hingga penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan prinsip hierarki pengendalian risiko. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengendalian terhadap risiko tersebut. Tahap ini disebut juga dengan risk treatment. Tujuan utama dari tahap ini adalah mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya, mengurangi dampak risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Langkah-langkah dari pengendalian risiko yaitu pertama, identifikasi treatment option di mana kita mengidentifikasi semua kemungkinan untuk pengendalian risiko yang relevan dan layak diterapkan. Selanjutnya kita evaluate treatment option yaitu menganalisis keefektifan, biaya, dan potensi dampak dari setiap opsi pengendalian. Kemudian selanjutnya adalah ada select treatment option, di mana di sini kita memilih solusi terbaik yang paling efektif dan sesuai dengan kondisi organisasi atau perusahaan kita. Kemudian selanjutnya ada prepare treatment plan, yaitu menyusun rencana pengendalian risiko secara rinci, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan kapan harus dilaksanakan. Dan tahap terakhir itu adalah implement plan, di mana kita melaksanakan rencana yang sudah kita susun di lapangan secara nyata dan terukur. Dalam pengendalian risiko, perusahaan memiliki berbagai strategi atau opsi yang dapat dipilih tergantung pada karakteristik risikonya serta sumber daya yang dimiliki. Berikut beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita menghindari risiko.
yaitu tindakan menghapus aktivitas atau kondisi yang menimbulkan risiko. Misalnya, tidak melakukan pekerjaan di ketinggian jika itu diperlukan. Selanjutnya adalah mengurangi risiko, yaitu tindakan mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya atau menurunkan dampaknya melalui pengendalian teknis misalnya, administrasi, atau bahkan melalui perilaku pekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah menghilangkan sumber risiko. Tindakan ini adalah tindakan bagaimana kita menyelesaikan masalah dari akarnya. Seperti kita bisa mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Selanjutnya, pendekatan lain adalah mengubah dampak risikonya, yaitu bagaimana kita bisa menyesuaikan sistem kerja atau penggunaan alat pelindung diri agar jika risiko itu terjadi, dampaknya akan lebih ringan. Nah, pendekatan selanjutnya adalah mengubah kemungkinan terjadi risiko. Misalnya seperti ini, dengan kita meningkatkan pelatihan pekerja atau memperbaiki prosedur kerja, maka dengan hal tersebut kemungkinan kita mengubah risiko itu terjadi. Kemudian ada juga pendekatan ini atau berbagi risiko, yaitu menghilangkan sebagian risiko kepada pihak lain, seperti misalnya ke asuransi atau ada kontrak kerjasama dengan pihak tertentu yang dapat mengelola risiko tersebut. Nah, selanjutnya pendekatan lain di sini ada kita bisa menerima risiko itu. Biasanya penerimaan risiko ini dilakukan pada risiko-risiko kecil atau risiko yang memang dapat diterima. Perusahaan bisa memilih untuk menanggungnya dengan penuh kesadaran. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan risiko. Biasanya ini risiko risiko positif ya, bukan risiko negatif, di mana opsi ini hanya digunakan dalam kondisi tertentu untuk meraih peluang yang lebih besar, namun tetap harus dikendalikan secara tepat. Nah, pemilihan opsi-opsi ini harus didasar pada hasil evaluasi risiko yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian mempertimbangkan efektivitas dan efisiennya, serta dampaknya terhadap keselamatan kerja secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita lihat mengenai hierarki pengendalian risiko, yang merupakan pendekatan sistematis dalam memilih metode pengendalian yang paling efektif dan efisien. Hierarki ini membantu kita menentukan strategi pengendalian dari yang paling efektif hingga paling lemah dalam mencegah risiko. Hierarki pengendalian risiko ini terdiri dari 6 tingkatan, dimulai dari yang paling efektif hingga yang paling bergantung pada perilaku manusia. Yang pertama adalah eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi itu menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Contohnya kita membuang mesin yang berbahaya dari lingkungan kerja, sehingga bahayanya nggak ada sama sekali. Kemudian ada substitusi. Tidak bisa membuang, maka kita bisa menggantinya dengan bahan, proses, atau peralatan yang berisiko dengan yang lebih aman. Contohnya, kita mengganti pelarut kimia berbahaya dengan pelarut kimia yang ramah lingkungan atau pelarut lain yang lebih ramah. Nah, kalaupun substitusi tidak bisa, maka kita bisa melakukan isolasi. Isolasi ini adalah memisahkan bahaya dari manusia dengan cara fisik, yaitu menempatkan mesin dalam ruangan tertutup dan dioperasikan secara remote,
atau dikontrol dari tempat lain sehingga kontak antara pekerja dengan mesin tersebut menjadi tidak ada. Kemudian ada yang disebut juga pengendalian teknis. Di sini menggunakan rekayasa untuk mengurangi paparan terhadap bahaya. Contohnya adalah menambahkan pelindung pada mesin. Contohnya ada mesin bergetar dan itu menimbulkan kebisingan, maka kita tambahkan bantalan besi, bantalan di mesin itu sehingga meredam dari getarannya dan mengurangi kebisingannya. Kemudian ada juga pengendalian administratif. Di sini kita bisa menyusun kebijakan dan prosedur kerja untuk mengurangi risiko. Misalkan bahaya tidak dapat dihilangkan, tidak dapat diganti, kemudian tidak dapat juga kita aplikasikan secara isolasi maupun rekayasa teknis, maka kita bisa menguranginya secara administratif, yaitu dengan kita membuat jadwal rotasi kerja, pelatihan, ataupun SOP. Kemudian yang terakhir itu adalah alat pelindung diri. Ini dipilih adalah langkah terakhir jika bahaya itu tidak bisa dikendalikan oleh 5 tahap pengendalian sebelumnya. Nah, biasanya juga APD ini disertakan dengan pengendalian lain gitu ya. Contohnya apa? Memakai kacamata pelindung, memakai boots misalnya ya, atau memakai topi, ataupun memakai helm dan lain sebagainya. Seperti itu hierarki pengendalian bahaya yang dapat kita pahami sebagai hierarki pengendalian bahaya ini. Mari kita bahas satu-satu ya. Di sini saya membuat sebuah ilustrasi mengenai potensi bahaya dengan buaya. Dan di sini ada manusia sebagai pekerjanya. Nah, coba kita bayangkan untuk pengendalian eliminasi supaya lebih mudah dipahami, kita bayangkan ada seekor buaya di lingkungan kerja. Nah, buaya ini kita anggap sebagai simbol dari sebuah bahaya yang ada ya. Nah, kalau buaya ini dibiarkan masuk ke area kerja, otomatis akan ada peluang pekerja bisa kontak langsung dengan buaya. Dan tentu saja kemungkinan digigit itu akan muncul. Inilah yang kita sebut sebagai risiko gabungan antara peluang terjadinya kejadian dan dampaknya. Jadi, bagaimana cara paling efektif menghilangkan risiko ini? Ya sederhana, kita hilangkan saja buayanya, gitu. Nah, artinya kita harus menyingkirkan sumber bahaya dari awal sebelum hal itu menimbulkan risiko apapun di tempat kerja. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi khawatir ada yang terluka karena si buaya ini, alias si bahaya ya. Sudah tidak ada lagi tentunya ya kalau dihilangkan. Itulah prinsip utama dari eliminasi. Kita sering mendengar ada satu peribahasa bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Di sini saya masih membahas eliminasi. Sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih maksud dari menghilangkan sumber atau aktivitas berbahaya itu? Ini adalah langkah untuk benar-benar menghapus potensi bahaya dari sumbernya. Bisa bahaya itu berupa bahan kimia, proses kerja, operasi berisiko tinggi, atau bahkan alat yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Eliminasi disebut sebagai langkah paling tinggi dalam hierarki pengendalian risiko, seperti sudah kita lihat tadi ya.
Karena kalau bahaya sudah tidak ada, otomatis risiko pun akan hilang. Contohnya seperti kita berhenti memakai bahan kimia berbahaya, misalkan ya, mendesain tempat kerja agar lebih ergonomis, mengganti lokasi atau proses kerja yang lebih aman, hingga menghapus pekerjaan monoton yang bisa memicu stres negatif. Jadi, fokus utama dari eliminasi adalah mencegah sejak awal, bukan saja mengurangi dampaknya, tapi menghilangkan sumber bahayanya. Kita lihat ilustrasi yang kedua, yaitu konsep substitusi atau penggantian. Nah, buaya di gambar ini mewakili bahaya yang ada di lingkungan kerja tadi ya. Ketika buaya ini masuk ke dalam lingkungan kerja, kita perlu mengambil langkah untuk menguranginya. Salah satu cara adalah dengan mengganti sumber atau alat berisiko tinggi dengan alternatif yang lebih aman. Misalkan kita mengganti alat yang berbahaya dengan mesin yang tidak menimbulkan risiko atau menggunakan bahaya yang lebih ramah lingkungan. Gambar ini juga menunjukkan bahwa meskipun kita tidak dapat menghilangkan bahaya sepenuhnya, kita tetap dapat mengurangi risikonya dengan penggantian yang tepat. Maka dengan pendekatan ini, kita menciptakan area kerja yang lebih aman sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dari semua pekerja yang ada di tempat kerja. Pada slide ini saya kembali menekankan mengenai pentingnya mengganti sumber bahaya alat, mesin, kemudian bahan ataupun aktivitas yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Metode pengendalian risiko ini sangat efektif ketika kita tidak dapat menghilangkan bahaya sepenuhnya. Dengan melakukan penggantian, kita mencoba untuk meminimalkan risiko yang ada di lingkungan kerja. Contohnya yang jelas adalah mengganti cat berbasis pelarut yang berpotensi bahaya dengan cat berbasis air yang lebih aman. Dengan langkah ini, kita tidak hanya melindungi kesehatan pekerja, tapi juga kita menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Penggantian ini menunjukkan bahwa kita bisa tetap menjalankan proses yang diperlukan tanpa menambah bahaya bagi si pekerja. Penting untuk selalu mencari alternatif yang lebih aman dalam setiap aspek pekerjaan. Nah, dengan langkah-langkah ini, kita berkomitmen untuk menciptakan area kerja yang lebih aman dan nyaman bagi semua pekerja yang ada di tempat kerja kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rekayasa teknis ya di sini. Apa itu rekayasa teknis? Rekayasa teknis itu adalah salah satu metode pengendalian yang dapat digunakan ketika bahaya seperti buaya dalam gambar ini masuk ke lingkungan kerja, ini meningkatkan risiko bagi pekerja. Oleh karena itu, penting untuk melakukan rekayasa teknis guna mengurangi peluang kontak dengan bahaya tersebut. Rekayasa teknis ini melibatkan penggunaan alat ataupun sistem untuk memisahkan bahaya dari pekerja. Misalnya, kita dapat menggunakan pagar atau penghalang untuk memastikan buaya atau bahaya lain tidak dapat mengakses area kerja. Namun perlu diingat bahwa tidak semua bahaya dapat dihilangkan sepenuhnya dengan proses kerja.
Dalam kasus ini, rekayasa teknis berperan penting dalam menciptakan batasan dan pengamanan yang diperlukan. Dengan cara ini, kita dapat menjaga pekerjaan tetap aman dari potensi kecelakaan atau cedera. Langkah-langkah rekayasa teknis ini adalah bagian penting dari strategi keselamatan dan kesehatan kerja. Kita masih membahas mengenai rekayasa teknis ya. Ketika bahaya tidak bisa dihilangkan, diganti, modifikasi sumber, alat, mesin, ataupun bahan dapat menjadi langkah yang sangat krusial dapat dilakukan ya. Nah, proses ini bertujuan untuk hanya mengurangi potensi bahaya yang ada dan melindungi pekerja. Contohnya, kita bisa melakukan isolasi pada mesin berbahaya dengan menambahkan pelindung atau pagar. Ini juga bertujuan untuk memisahkan si pekerja dari potensi risiko yang timbul oleh alat tersebut. Dengan cara ini, kita menciptakan batasan yang aman dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Namun, penting untuk diingat bahwa modifikasi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Kita perlu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak mengganggu fungsi alat atau mesin tersebut. Misalnya, jika kita menginstal pelindung, harus dipastikan bahwa hal itu tidak menghalangi akses untuk perawatan atau pengoperasian yang aman. Jangan sampai kita memodifikasi alat justru menimbulkan bahaya tambahan atau bahaya lainnya ya di luar dari potensi bahaya yang ada. Dengan modifikasi yang tepat, kita tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kesehatan si pekerja, tetapi juga kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien. Kini kita beralih ke langkah berikutnya, yaitu warning atau administrasi. Nah, langkah administrasi ini adalah daerah di mana misalnya kita ada di suatu tempat dengan bahaya buaya ini yang banyak sekali. Nah, penting kita memberikan tanda peringatan yang jelas. Nah, tanda-tanda ini berfungsi untuk memberitahu pengunjung ataupun pekerja mengenai keberadaan bahaya, sehingga mereka dapat mengambil langkah tindakan pencegahan atau mereka dapat berhati-hati ketika ada di tempat tersebut. Penting kiranya tanda peringatan ini tidak bisa diabaikan ya. Dengan adanya tanda yang jelas, kita membantu orang-orang untuk lebih berhati-hati dan menghindari area yang berisiko tinggi. Misalkan di sini ada tulisan awas bahaya atau awas Anda berada dalam habitat buaya. Nah, itu merupakan peringatan kepada orang-orang bahwa di sana ada bahaya. Selain itu, administrasi juga meliputi prosedur dan kebijakan yang harus diikuti. Misalnya, pelatihan untuk pekerja dengan cara mengenali atau merespon bahaya, serta prosedur evakuasi misalnya yang harus diikuti, ataupun hal lainnya ya secara administrasi dengan mengganti jam kerja atau mengatur jam kerja dan lain sebagainya. Dengan kombinasi tanda peringatan yang efektif dan kebijakan administrasi yang baik, kita dapat meningkatkan lingkungan kerja yang lebih aman dan melindungi semua orang dari potensi resiko yang ada di tempat kerja.
Mari kita lebih jauh tinjau mengenai administratif kontrol ini ya, atau penerapan prosedur, pelatihan, dan pengendalian visual di tempat kerja merupakan langkah teknis yang bertujuan untuk menghilangkan bahaya dan menjaga keselamatan pekerja. Sebenarnya tidak sampai menghilangkan ya, hanya menghindarkan bahaya atau mengurangi kontak antara si pekerja dengan bahaya yang ada. Dengan menerapkan prosedur ini, yang jelas kita dapat membantu pekerja memahami cara menjalankan tugas mereka dengan aman. Nah, upaya pengendalian risiko ini dimulai dengan memberikan pelatihan yang efektif, kemudian eh, mencakup apa ya, pelatihan kita memberikan informasi tentang bahaya yang ada, cara mengenalinya, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindarinya. Nah, dengan pengetahuan yang tepat itu, si pekerja bisa melakukan pekerjaannya mereka secara aman dan benar ya. Nah, selain itu juga penting kita memiliki sistem pengendalian visual. Ini bisa berupa tanda peringatan, instruksi yang jelas, kemudian ada label pada peralatan, misalnya menggunakan tanda seperti tadi, awas bahaya di sekitar area yang berisiko tinggi, itu akan membantu mengingatkan pekerja untuk tetap waspada. Kegiatan administrasi lainnya seperti inspeksi peralatan, pemeriksaan rutin itu juga sangat penting dilakukan. Melalui inspeksi yang teratur, kita juga dapat memastikan bahwa semua alat, mesin itu berfungsi dengan baik dan aman dan bisa digunakan. Nah, dengan kombinasi prosedur yang tepat, pelatihan yang menyeluruh, serta sistem pengendalian visual yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua pekerja di tempat kerja. Tadi kita sebenarnya membahas mengenai teknik pengendalian administratif yang di dalamnya adalah ada warning atau sebenarnya apa sih warning ini? Warning ini secara khusus atau secara spesifik merupakan peringatan yang biasanya disampaikan melalui tanda, label, poster, lampu yang dapat terlihat oleh semua orang. Namun, efektivitas dari sistem peringatan ini sangat tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, kualitas pelatihan yang diberikan kepada pekerja. Jika pekerja tidak memahami arti dari tanda-tanda peringatan tersebut, maka mungkin tidak akan mengambil tindakan pengendalian yang diperlukan. Kedua, keterbacaan atau visibilitas dari tanda-tanda tersebut yang sangat penting. Tanda yang jelas, mudah dibaca, dan terlihat dari jarak jauh akan lebih efektif dalam menarik perhatian si pekerja. Namun, perlu diingat bahwa peringatan ini mungkin tidak selalu efektif seiring berjalannya waktu. Jika pekerja terbiasa melihat tanda tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang biasa, mereka bisa saja mengabaikannya. Oleh karena itu, penting untuk secara berkala mengingatkan pekerja tentang arti dari peringatan-peringatan yang kita buat. Lalu apa pengendalian administratif itu fokusnya? Nah, pengendalian ini fokusnya pada merancang praktik kerja yang aman sesuai dengan jadwal kerja. Ini melibatkan pengembangan kebijakan, rencana, prosedur yang jelas, dan memastikan keselamatan dan kesehatan si pekerja. Salah satu aspek penting dari pengendalian administratif ini adalah fleksibilitasnya. Praktik kerja yang aman tidak hanya harus direncanakan dengan baik, tetapi juga perlu diperbaharui sesuai dengan kondisi atau situasi yang berubah. Misalkan,
jika ada perubahan dalam proses kerja atau penambahan alat baru, kebijakan yang ada perlu disesuaikan untuk mencerminkan perubahan tersebut. Namun, pengendalian administratif ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus digunakan bersamaan dengan pengendalian lainnya, seperti pengendalian teknis dan pengendalian visual ataupun warning tadi, atau kombinasi lainnya. Nah, kombinasi ini akan memperkuat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan memastikan bahwa semua aspek risiko itu dapat ditangani secara komprehensif. Kita tiba di pengendalian yang terakhir, yaitu alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah upaya terakhir yang digunakan untuk menghadapi bahaya di tempat kerja atau lingkungan kerja yang berisiko tinggi. Kita hanya menggunakannya jika semua cara pengendalian bahaya lainnya tidak mungkin atau belum cukup efektif. Bayangkan jika buaya dalam gambar ini adalah simbol dari suatu bahaya, jika ada ataupun jika tidak ada cara lain untuk menghindarinya, maka kita harus melindungi diri dengan memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan potensi bahayanya. Seperti misalnya pakaian pelindung, sarung tangan, masker, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk menghindari atau setidaknya mengurangi risiko terkena dampak dari bahaya tersebut. Dalam analogi ini, kita mungkin bisa ketika digigit buaya misalnya ya, atau diterkam, setidaknya kita tidak langsung mengenai anggota tubuh kita, tetapi melainkan ke pelindung. Sehingga risiko daripada luka ataupun dampak gigitan tersebut menjadi lebih rendah. Masih di pengendalian alat pelindung diri ya, penggunaan alat pelindung diri. Nah, penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kerja ini merupakan langkah penting dalam menjaga keselamatan dan kesehatan si pekerja ya. Nah, ketika pekerja berada di lingkungan dengan paparan bahaya risiko tinggi, penggunaan APD yang tepat sangatlah krusial. Alat pelindung diri ini bisa berfungsi untuk mengisolasi seluruh tubuh dari sumber bahaya sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya cedera atau masalah kesehatan. Contoh-contoh alat pelindung diri yang umum digunakan, misalkan sepatu keselamatan yang dapat melindungi kaki dari benda berat atau tajam, kemudian ada kacamata pengaman ya untuk melindungi mata dari partikel-partikel terbang atau bahan kimia. Kemudian ada juga pelindung telinga, misalnya untuk mengurangi paparan bising yang dapat merusak pendengaran. Ada sarung tangan yang dapat melindungi tangan dari bahaya-bahaya yang dapat mengenai tangan. Kemudian lainnya ya, masih banyak sekali. Nah, dengan menyediakan APD yang sesuai, kita tidak hanya melindungi para pekerja, tetapi juga menunjukkan komitmen kita terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga penting bagi setiap pekerja untuk memahami bagaimana menggunakan APD yang baik dan benar. Dan yang paling utama adalah konsisten. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Kita akan melihat berbagai jenis alat pelindung diri yang penting untuk keselamatan dan kesehatan si pekerja. Alat pelindung diri ini dapat dibagi menjadi berbagai kategori berdasarkan bagian tubuh yang dilindungi.
Pertama adalah ada kepala, di sini ada helm, pelindung untuk melindungi kepala dari benturan. Kemudian ada mata, ada kacamata pengaman yang melindungi mata dari partikel-partikel terbang dan bahan kimia. Kemudian turun ke bawah ada telinga, di mana ada pelindung telinga yang dapat mengurangi paparan suara bising yang berbahaya. Kemudian ada juga pernapasan, di mana kita bisa menggunakan masker ataupun respirator yang melindungi saluran pernapasan melalui hidung dari debu, asap ataupun bahan berbahaya lainnya ya. Kemudian kita ke bawah lagi, di sini ada tangan, di mana kita bisa menggunakan sarung tangan untuk melindungi dari bahaya-bahaya bahan kimia yang dapat melukai tangannya. Kemudian ke bawah, di sini juga ada kaki. Kita bisa melindungi kaki kita dengan menggunakan boot atau sepatu keselamatan yang dirancang untuk melindungi kaki kita dari benda ataupun alat-alat tajam ya. Nah, kemudian untuk tubuhnya sendiri biasanya kita menggunakan pakaian pelindung yang melindungi seluruh tubuh dari bahan kimia, panas, atau risiko lainnya. Kemudian kita lihat ke sebelah kanan sini, di sini kita juga dapat bisa melihat contoh-contoh beberapa APD yang tersedia ya, lengkap dengan kode produknya dan lain sebagainya. Kita bisa memilih APD yang tepat, sangat penting untuk memastikan perlindungan maksimal bagi si pekerja itu. Bukan hanya itu, bahkan dengan memahami jenis APD ataupun APD yang sesuai, itu kita dapat lebih efektif dalam melindungi diri kita dan rekan-rekan kerja kita dari risiko yang ada. Kita bisa memastikan bahwa si pekerja itu dilengkapi dengan alat pelindung yang sesuai sehingga kita bekerja dengan aman dan nyaman. Di sini adik-adik sekalian, ibu bapak juga dapat melihat sebuah tabel yang kemarin juga kita lihat di video sebelumnya, tabel mengenai hasil identifikasi potensi bahaya dan tabel penilaian risiko ya. Nah, tabel ini merupakan alat bantu untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas pengendalian risiko dalam satu kegiatan kerja. Nah, di dalamnya ini kita bisa mencatat mulai dari nama kegiatan, kemudian kegiatan lokasinya di mana, dan bentuk pengendaliannya apa, kemudian hingga rincian hierarki pengendaliannya apa. Di sini terdiri dari eliminasi, substitusi, rekayasa, administratif, dan APD. Ya, contohnya ini kalau kegiatan di lokasi di tabel identifikasi maupun penilaian juga sama, sehingga ini merupakan tabel berurutan ya dari identifikasi sampai dengan penilaian risiko. Nah, di sini juga sama, diisikan hal yang sama. Tinggal kita melihat bentuk pengendalian yang akan diaplikasikannya apa. Contohnya misalnya kita menerapkan warning sign atau tanda ya, tanda-tanda pemberian tanda di dalam satu pekerjaan misalnya, maka hierarkinya masuknya di mana? Hierarkinya akan masuk di kelompok administratif gitu, seperti itu ya. Kemudian kita juga di sini bisa menentukan siapa penanggung jawabnya dari pengendali tersebut atau PIC-nya ya.
kemudian ada waktu pelaksanaannya, dan dilengkapi pula dengan kolom program K3 yang mendukung. Nah, kemudian di bagian kanan tabel ini juga ada tahap bagaimana kita melakukan pengendalian monitoringnya seperti apa untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian yang sudah kita aplikasikan. Apakah timbul resiko baru dan bagaimana tindakan korektif yang dilakukan atau efektif pengendalian tersebut. Nah, dengan mencatat semua pengendalian secara sistematis, kita dapat memastikan bahwa setiap potensi bahaya itu dikendalikan secara efektif dan berkelanjutan. Nah, semoga kita sudah paham ya bagaimana pengendalian potensi bahaya dan juga tata cara treat risk-nya itu seperti apa ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Kita membahas ke hal lain yang di dalam manajemen risiko, yaitu monitoring dan review ya. Monitoring ini adalah proses pemantauan rutin terhadap kinerja aktual sistem manajemen risiko yang dibandingkan dengan rencana atau harapan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan monitoring, kita dapat memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang diterapkan tadi itu berjalan sesuai rencana dan efektif dalam mengurangi resiko. Selanjutnya, kita memiliki review di sini. Review itu merupakan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko. Di sini kita mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil sudah memberikan hasil yang diinginkan dan mengidentifikasi kebutuhan untuk perbaikannya. Tujuan dari monitoring dan review ini adalah menilai efektivitas pengendalian risiko, di mana kita bisa memastikan bahwa semua tindakan yang diambil itu efektif dalam mengurangi risiko yang ada. Bahkan harapannya itu adalah menghilangkan risikonya. Nah, kemudian kita juga mengenali potensi bahaya baru atau perubahan kondisi, di mana dengan rutin kita melakukan review, kita dapat mendeteksi perubahan yang mungkin mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja. Nah, selain itu, kita juga mengevaluasi kinerja sistem manajemen K3 yang kita terapkan, yaitu menilai apakah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini masih relevan dan efektif, seperti itu ya. Jadi dengan melakukan monitoring dan review secara berkala, kita dapat terus meningkatkan sistem manajemen risiko dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi semuanya. Lalu kapan pelaksanaan monitoring dan review itu dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya ya? Nah, di sini waktu pelaksanaan monitoring dan review itu sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya bulanan, triwulanan, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Ini penting sebenarnya untuk memastikan bahwa kita mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Hal ini juga berlaku ketika kita atau di perusahaan kita itu terjadi insiden atau ada perubahan signifikan ya, misalnya dalam proses atau lainnya. Misalnya suatu ketika ada kecelakaan kerja atau ada perubahan dalam proses produksi, maka kita perlu segera melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi bahaya ataupun penyebab dari kecelakaan itu dan menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan.
Nah, dalam konteks ini kita perlu beberapa langkah yang harus diikuti, yaitu pertama perencanaan dengan kita menentukan jadwal dan metode monitoring yang dilakukan, termasuk di sini siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aspek monitoring ya. Nah, kemudian pengumpulan data mengumpulkan informasi melalui misalnya observasi, wawancara, dokumen, bedah dokumen ya yang relevan. Nah, data ini akan memberikan gambaran tentang kinerja sistem manajemen risiko. Selanjutnya, ketika data ini sudah terkumpul, kita tentu saja bisa melakukan analisis data, yaitu menilai efektivitas pengendalian yang ada berdasarkan data yang telah kita kumpulkan. Ini akan membantu kita memahami area mana yang perlu diperbaiki. Kemudian ada umpan balik dan tindakan koreksi ya. Nah, sebelum itu ada pencatatan hasil di mana kita bisa mendokumentasikan semua temuan secara sistematis dalam sebuah laporan. Nah, kalau ini sudah dilakukan, baru kita bisa umpan balik dan tindakan korektif di mana kita dapat mengimplementasikan perubahan berdasarkan hasil review itu gitu ya. Umpan balik dari proses ini sangat penting untuk meningkatkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini kita dapat memastikan bahwa sistem manajemen risiko selalu diperbaharui dan relevan serta berfungsi dengan baik dalam mengurangi keselamatan pekerja. Apakah ada metode tertentu dalam melakukan monitoring dan evaluasi, monitoring dan review ya? Kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Pertama misalnya inspeksi rutin. Ini adalah pemeriksaan berkala terhadap fasilitas, misalnya peralatan, misalnya proses kerja. Nah, inspeksi rutin ini membantu kita mengidentifikasi masalah atau potensi bahaya sebelum mereka terjadi atau sebelum hal tersebut menjadi insiden yang serius. Dengan melakukan inspeksi secara teratur, maka kita dapat memastikan bahwa semua aspek keselamatan itu terjaga. Kemudian, yang bisa kita lakukan juga adalah pemantauan lingkungan kerja. Apa itu pemantauan lingkungan kerja? Pemantauan lingkungan kerja itu bagaimana kita bisa mengukur faktor-faktor lingkungan seperti kebisingan, pencahayaan, dan kualitas udara sangat penting untuk kesehatan si pekerja. Nah, pemantauan ini dapat membantu kita mengetahui apakah kondisi kerja memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya juga kita bisa melakukan pelacakan insiden dan kecelakaan, mencatat dan menganalisis insiden termasuk di sana adalah hampir celaka yang sebenarnya ini sangat susah sekali dilakukan ya, mencatat karena ketika insiden ataupun near miss ini kadang-kadang kita menganggapnya bukan sebuah kecelakaan ya, karena tidak menimbulkan kerusakan yang nyata. Kemudian selain itu pelacakan insiden dan kecelakaan ini dapat memberi wawasan berharga tentang potensi risiko di tempat kerja. Dengan memahami pola insiden, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Dan kemudian selanjutnya ada audit internal maupun eksternal. Ini melibatkan sistematis ya terhadap pemeriksaan yang sistematis terhadap sistem manajemen K3. Dan ini dilakukan oleh sebuah tim yang ditentukan, baik itu tim internal ataupun tim eksternal ya.
Nah, audit ini membantu menilai efektivitas keseluruhan sistem dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan tinjauan manajemen. Di sini melibatkan manajemen puncak dalam meninjau hasil monitoring dan audit. Ini penting untuk memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan tetap menjadi prioritas yang tinggi di perusahaan tersebut. Nah, dengan menggunakan metode-metode ini, kita dapat memastikan bahwa sistem manajemen risiko itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak, ataukah perlu perubahan atau pembaharuan lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, apakah hasil monitoring dan review itu harus didokumentasikan? Ya, tentu saja ya, harus didokumentasikan secara sistematis dan dilaporkan kepada pihak terkait. Dokumentasi ini sebenarnya sangat penting ya dan menjadi dasar untuk beberapa hal. Di antaranya, pertama itu adalah mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dengan kita memiliki catatan yang jelas, maka dapat melihat tren dan pola yang mungkin menunjukkan kebutuhan untuk melakukan perubahan atau perbaikan dalam sistem manajemen risiko ya. Kemudian kita juga dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar K3. Nah, dokumentasi yang baik ini dapat membantu kita memastikan bahwa semua praktik di tempat kerja itu sesuai dengan peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Nah, ini juga berfungsi sebagai bukti untuk inspeksi atau audit di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya hal lain adalah mendukung proses audit dan sertifikasi sistem manajemen K3. Kita melakukan audit internal maupun eksternal, perlu adanya dokumentasi yang sistematis agar dapat membantu menunjukkan bahwa semua aktivitas upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah kita lakukan itu benar-benar nyata ada dokumentasinya. Hal ini akan sangat diperlukan ketika perusahaan ingin mendapatkan sertifikasi manajemen sistem manajemen K3 yang diperlukan. Nah, dengan membuat dokumentasi hasil monitoring dan review ini, kita tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam praktik keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Tahap terakhir dari penunjang sistem manajemen risiko itu adalah komunikasi dan konsultasi. Ini merupakan proses pertukaran informasi dan dialog antara perusahaan dengan pemangku kepentingan ya, baik itu internal maupun eksternal. Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahapan manajemen risiko ya. Kenapa hal seperti itu dilakukan? Agar supaya pihak yang terlibat itu dapat memahami situasi serta langkah-langkah yang diambil. Tujuan dari komunikasi dan konsultasi ini adalah meningkatkan pemahaman risiko di seluruh tingkatan perusahaan. Dengan berbagai informasi, semua anggota ataupun pekerja di perusahaan itu dapat memahami risiko yang ada dan bagaimana cara mengelolanya. Ini menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Mendapatkan umpan balik
Untuk pengambilan keputusan itu juga menjadi tujuan dari komunikasi dan konsultasi ini ya. Melalui konsultasi, kita dapat menerima masukan dari berbagai pihak yang mungkin memiliki perspektif atau informasi yang berharga. Ini akan membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam komunikasi dan konsultasi, kita akan membangun budaya keselamatan yang lebih kuat dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam mencapai lingkungan kerja yang aman. Apa yang harus kita ingat dalam komunikasi dan konsultasi? Di sini ada prinsip bagaimana pelaksanaan komunikasi dan konsultasi terkait manajemen risiko. Pertama, itu harus dilakukan pada setiap proses manajemen risiko ya. Komunikasi dan konsultasi harus menjadi bagian integral dari setiap langkah, mulai dari identifikasi risiko hingga evaluasi dan perbaikan. Kemudian komunikasi dan konsultasi ini pun harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Semua pihak yang berpengaruh atau yang terpengaruh oleh keputusan manajemen risiko, baik di dalam maupun di luar perusahaan, harus diikutsertakan dalam proses ini. Kemudian yang selanjutnya, prinsip pelaksanaannya harus menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan audiensnya. Kenapa? Karena kita harus penting untuk memilih metode komunikasi yang tepat agar supaya pesan yang disampaikannya itu jelas dan efektif. Kemudian kita juga perlu tahu bentuk implementasinya itu komunikasi dan konsultasi itu seperti apa. Di sini kita bahas bahwa komunikasi konsultasi dapat dilakukan melalui rapat rutin dan insidental. Mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu K3 secara berkala sehingga semua anggota ataupun pekerja atau tim dalam satu kelompok kerja dapat terlibat dalam memberikan masukan. Kemudian bentuk implementasi lainnya adalah melalui sosialisasi dan pelatihan. Mengadakan sesi pelatihan untuk memperkenalkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh karyawan itu merupakan salah satu bentuk komunikasi dan konsultasi. Atau juga melalui forum komunikasi tersendiri, yaitu dengan membuka saluran komunikasi seperti adanya komite K3 atau tim kerja untuk mendiskusikan masalah dan solusi terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Atau pada saat ini yang paling mudah kita lakukan adalah dengan menggunakan media informasi, menggunakan buletin kalau memang ada, papan informasi kalau memang ada, atau bahkan sekarang kita bisa menggunakan melalui platform digital. Banyak sekali platformnya ya yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi penting tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, bentuk implementasi dari komunikasi dan konsultasi tentunya adanya sistem pelaporan, di mana di sana menerapkan sistem yang mungkin karyawan melaporkan kondisi yang ada dan memberikan saran untuk perbaikan. Nah, dengan menerapkan prinsip dan bentuk implementasi ini, kita dapat memastikan bahwa komunikasi dan konsultasi itu berjalan efektif sehingga meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Kemudian apakah ada manfaatnya komunikasi dan konsultasi itu? Ya, tentu saja ya. Manfaat strategis yang diperoleh melalui komunikasi dan konsultasi dalam konteks K3 ini ada beberapa hal ya. Yang pertama,
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur K3. Dengan kita komunikasi yang efektif, misalnya ya, semua semua pekerja di perusahaan itu akan lebih memahami prosedur keselamatan yang ada, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar K3. Bagaimana pekerja mau tahu kalau misalnya tidak ada pernah komunikasi atau konsultasi? Nah, dengan komunikasi ini maka akan terjalin kesadaran di seluruh pekerja. Kemudian selain itu kita dapat mengidentifikasi secara proaktif. Nah, melalui komunikasi, dialog yang terbuka, baik itu dengan pemangku kepentingan eksternal maupun eksternal, maka kita dengan tidak sengaja dapat maupun sengaja ya mengumpulkan informasi dan masukan yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi risiko sebelum menjadi masalah serius. Nah, ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Selanjutnya, manfaat lainnya adalah meningkatkan efektivitas pengendalian risiko. Dengan mendapatkan informasi yang lengkap dan perspektif yang berbeda, kita dapat membangun strategi pengendalian risiko yang lebih efektif dan efisien. Nah, yang terakhir ini adalah membangun budaya K3 yang lebih kuat. Kenapa? Dengan melibatkan seluruh elemen perusahaan dalam proses komunikasi dan konsultasi, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan membangun budaya K3 yang kuat. Ketika semua orang merasa terlibat, mereka akan lebih berkomitmen terhadap keselamatan di tempat kerja. Nah, selanjutnya dengan memanfaatkan strategi ini, kita tidak hanya melindungi keselamatan pekerja, tetapi juga meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Akhirnya sampai di titik ini pula, yang berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan penting mengenai pengendalian bahaya dalam manajemen risiko. Kita telah mempelajari berbagai jenis metode pengendalian yang dapat diaplikasikan, antara lain pengendalian yang berfokus pada bahaya, yaitu eliminasi, substitusi, dan rekayasa teknis, dan juga pengendalian yang berfokus pada orang atau pekerja, yaitu administratif dan penggunaan APD. Nah, dengan memahami metode-metode ini, kita dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengendalikan bahaya di tempat kerja tentunya. Pemilihan metode yang sesuai sangat penting untuk memastikan aktivitas dalam meminimalisir resiko. Jika perlu, kita ingat bahwa pengendalian bahaya adalah fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali. Sekian untuk pembahasan mengenai manajemen risiko di sesi ketiga. Silahkan ikuti pokok bahasan selanjutnya di bagian 4 untuk melanjutkan proses pembelajaran dan memperdalam pemahaman Anda tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau pokok bahasan lain dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.